Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Rahayu. Saya merupakan mahasiswi di Prodi Sastra Indonesia, tepatnya di Universitas Pamulang Victor. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari sastra populer. Sebelum masuk ke dalam jenis-jenis dari sastra populer, kita juga harus tahu nih pengertian sastra sendiri itu apa sih. Oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian dari sastra. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata sastra adalah karya tulis yang jika dibandingkan dengan tulisan lain memiliki berbagai ciri keunggulan seperti keaslian, keartistikan, keindahan dalam isi maupun ungkapannya. Sastra sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya tulisan atau karangan. Jadi, karya sastra dapat dikatakan sebagai segala tulisan atau karangan yang mengandung nilai-nilai kebaikan dan keindahan yang ditulis dengan bahasa yang indah. Langsung aja nih kita lihat apa aja sih yang termasuk ke dalam jenis-jenis dari sastra populer. Yang pertama yaitu ada puisi, selanjutnya ada prosa, dan yang ketiga ada novel, lalu selanjutnya roman, yang keempat ada cerpen, dan yang terakhir ada drama. Yang pertama yaitu ada puisi. Puisi adalah jenis sastra yang bentuknya dipilih dan ditata dengan cermat. Hal itu untuk mempertajam kesadaran orang mengenai pengalaman serta membangkitkan tanggapan khusus lewat bunyi, irama, dan makna khusus. Oleh karena itu, kejelasan sebuah puisi sangat tergantung pada ketetapan penggunaan kata serta kepaduan yang membentuknya. Puisi dibedakan menjadi dua, yaitu puisi lama dan puisi baru. Untuk puisi lama merupakan puisi yang masih terkait atau terikat oleh aturan-aturan, sementara puisi baru merupakan puisi yang sudah tidak terikat oleh aturan atau memiliki bentuk yang lebih bebas dibandingkan dari puisi lama. Selanjutnya ada prosa. Prosa adalah satu di antara bentuk dari karya sastra yang berbeda dengan puisi. Namun, banyak yang beranggapan keduanya merupakan karya sastra yang sama. Prosa merupakan karya sastra yang disusun dalam bentuk cerita atau narasi. Prosa pada umumnya merupakan cengkokan dari bentuk monolog dengan dialog. Bahasa prosa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, prosa atau fiksi adalah karangan yang bersifat menjelaskan secara terurai mengenai suatu masalah, peristiwa, dan juga yang lain-lain. Lalu ada novel. Novel merupakan suatu bentuk karya sastra yang berbentuk prosa yang memiliki unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Kata novel berasal dari bahasa Italia, yaitu novella, yang berarti sebuah kisah atau cerita. Penulis yang menulis sebuah novel disebut sebagai novelis. Isi novel biasanya lebih panjang dan lebih kompleks dari isi cerpen serta tidak mempunyai batasan struktural atau sajak. Sebuah novel biasanya menceritakan atau menggambarkan tentang kehidupan manusia yang berinteraksi dengan lingkungan dan sesamanya. Yang keempat ada roman. Roman merupakan cerita panjang tentang kepahlawanan dan percintaan. Istilah roman berkembang di Jerman, Belanda, Prancis, dan bagian-bagian Eropa daratan yang lain. Ada sedikit perbedaan antara roman dan novel, yakni bentuk novel lebih pendek dibandingkan dengan roman, tetapi ukuran luas unsur ceritanya hampir sama. Oke, selanjutnya ada cerpen atau cerita pendek. Cerpen merupakan bentuk karya sastra berupa prosa naratif yang bersifat fiktif. Isinya tidak lebih dari 10.000 kata. Cerita pendek ini, atau sering disingkat sebagai cerpen, adalah suatu bentuk prosa naratif fiktif
yang cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi yang lebih panjang. Dalam kerangka tersebut, sejatinya terdapat peristiwa lain, tetapi peristiwa tersebut tidak dikembangkan sehingga kehadirannya hanya sekedar sebagai pendukung peristiwa pokok agar cerita tampak wajar. Hal ini berarti dalam cerpen hanya dikonsentrasikan pada satu peristiwa yang menjadi pokok ceritanya saja. Dan yang terakhir ada drama. Drama adalah jenis sastra dalam bentuk puisi atau prosa yang bertujuan menggambarkan kehidupan lewat kelakuan dan dialog para tokoh. Umumnya, drama dirancang untuk pementasan panggung. Drama sebagai karya sastra sebenarnya hanya bersifat sementara, sebab naskah drama ditulis sebagai dasar untuk dipentaskan. Dengan demikian, tujuan drama bukanlah untuk dibaca seperti orang membaca novel atau puisi. Drama yang sebenarnya ialah jika sebuah naskah yang berisi dialog tadi telah dipentaskan. Akan tetapi, ada naskah-naskah drama yang ditulis tersebut dimasukkan sebagai karya sastra. Nah, sekarang udah tahu kan apa aja yang tadi termasuk dalam jenis-jenis dari sastra populer. Yang pertama tadi kan ada puisi, terus prosa, novel, roman, terus cerpen, dan yang terakhir juga ada drama. Mungkin cukup sampai di sini saja untuk penjelasan tentang jenis-jenis dari sastra populer. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.